underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada kabar bahwa UMR DKI akan turun sehingga buruh mengancam mogok kerja jika perusahaan menurunkan gaji mereka. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sebetulnya itu bukan gajinya itu mau turun atau tidak ya, tetapi kan waktu ada penentuan UMR secara nasional itu kan sudah ditentukan. Kalau di DKI itu naiknya berapa persen begitu ya. Tapi belakangan gubernur kan mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan yang menjadi keputusan pusat, yaitu UMR-nya DKI itu lebih tinggi ya. Kalau nggak salah menjadi 5% atau 6% kenaikannya dibanding dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu berarti 2021 ya. Nah sekarang karena ada perbedaan putusan seperti ini, lah sekarang kita berbicara. Kalau gaji buruh itu naik, dari pemerintah mengatakan naiknya itu 1,5% misalnya ya, dan ternyata dari pemerintah DKI, gubernur itu menentukan lebih tinggi dari itu 5% menjadinya. Ini yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan pengusaha. Betul. Karena gubernur boleh menentukan naik berapa, turun berapa, berapapun kenaikannya kan yang bayar kan pengusaha. Betul. Ya gubernurnya kan nggak bayar, ya kan? Jadi enteng aja ya kira-kira kalau putusannya seperti ini menggembirakan orang-orang yang dituju, nah ini udah oke lah ya. Tapi yang dirugikan, yang menanggung beban lebih tinggi kalau keputusannya UMR itu lebih tinggi gimana? Kan berarti itu kan pengusaha yang dirugikan. Betul. Maka pengusaha melalui asosiasinya juga mengajukan ke pengadilan, minta agar supaya putusan gubernur yang berbeda dengan putusan pusat itu dibatalkan. Jadi kembali seperti putusan dari pemerintah pusat. Nah, ternyata ini setelah waktunya agak lama, 2-3 bulan atau 4 bulan ini, ternyata putusan dari pengadilan yang lebih tinggi mengenai UMR ini itu diputuskan bahwa putusan dari gubernur yang beda dengan pusat, yaitu pusat itu 1,5% atau berapa itu ya, sekitar itu, tapi gubernur menentukan 5% atau lebih itu dianggap tidak boleh diberlakukan atau dibatalkan. Ya, nah ini kan jadi rame lagi. Jadi itu kaum buruh yang bersatu di bawah naungan apa itu ya, Anda sudah tahu lah ya. Itu rame-rame mengancam kalau dia mau melakukan mogok kerja. Kalau UMR-nya itu tetap diberlakukan seperti yang di pusat. Wah ini kan suasananya jadi panas lagi, ya. Dan biasanya kalau udah demo-demo itu kan demo ini kan disorot sama televisi. Nah, kalau sudah disorot di televisi kan jadi urusannya jadi rame kan. Nah itu. Nah ini sekarang kan pertanyaannya apakah memang perlu melakukan demo lagi? Ya secara asas demokrasi memang boleh. Tapi kalau terlalu sering kan mengganggu produktivitas. Betul. Apalagi habis COVID kan. Ya cuman sekarang buruh itu juga menuntut gubernur supaya naik banding atas putusan itu, ya supaya ditinjau kembali. Jadi putusan itu belum tentu dibatalkan, suruh naik banding. Nah, kelihatannya kemarin itu udah ada putusan, ada berita kalau gubernurnya setuju dengan kehendak pendemo itu. Kalau dia naik banding, agar ini tidak dilakukan lagi. Jadi artinya tetap mempertahankan putusannya dia dengan naik banding agar supaya apa yang dia kalah di pengadilan tadi itu bisa dimenangkan. Nah, ini kan juga hasilnya dari demo kan, demo. Jadi sekarang apakah memang di negeri kita yang tercinta ini yang menentukan itu adalah demo? Pokoknya asal demo tuntutannya dipenuhi. Nah kalau ini yang terjadi, ya buat apa punya pemimpin yang
otak-otaknya itu brilian ya, yang luar biasa tuh ya rasanya kalau kalah sama demo ya gimana lagi? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om